Buat teman-teman yang sakit lambung ya, ikuti video ini. Tapi terlebih dahulu saya ucapkan salam waras, selamat siang buat semuanya ya. Buat teman-teman yang menderita sakit lambung, gejalanya itu pusing. Kalau pusing biasa itu berarti tubuh Anda, fisik Anda itu lemah. Nah, berarti kalau ada pusing biasa, ada pusing yang tidak biasa. Pusing yang tidak biasa adalah pusing yang mana banyak orang mengatakan itu vertigo. Vertigo itu gini, yang pernah saya alami ya, makanya saya ulas di sini. Pusingnya ini tiba-tiba terus serasa bumi ini berputar ya. Jadi kalau fisik Anda kuat, itu bumi ini terasa berputar, pusingnya seperti itu. Tapi kalau fisik Anda lemah, biasanya cuma pusing biasa. Nah, pusing biasa ataupun vertigo yang bumi berputar tadi, itu biasanya disertai dengan keringat dingin. Ya, jadi orang mengidap asam lambung itu cenderung keringat dingin seperti masuk angin, tetapi tidak masuk angin. Kalau dikerokin enak, tapi setelah itu ya tidak sembuh. Nah, cuman nyaman aja yang kita dapatkan kalau dikeroki ya. Itu tanda-tanda orang penderita sakit lambung seperti apa yang pernah saya alami, dan saya akan memberikan contoh cara mengatasi sakit lambung. Ikuti video ini, jangan lupa subscribe atau like, dan juga bagikan kepada teman-teman yang mengidap sakit lambung ataupun saudara-saudara Anda, terutama yang sekarang banyak yang terdeteksi sakit lambung itu kalangan remaja ya, anak-anak SMP, SMA itu banyak sekali ya. Gejala awal yang perlu diketahui untuk sakit lambung itu ya kepala pusing tadi, baik yang parah ataupun yang biasa. Terus yang kedua keringat dingin. Terus gejala yang ketiga ada yang terasa mual, ada yang enggak, seperti sendawa. Nah, seperti ini. Kadang-kadang ada yang nggak disertai sendawa. Terasa mual kalau buat makan nggak enak, ya. Tapi mulut nggak pahit, cuman nggak nyaman aja buat makan. Terus gejala keempat itu kalau sudah menderita sakit lambung yang lumayan lama, ya. Punggung yang sebelah kiri di bawah tulang belikat, ya, di bawah tulang belikat. Sebelah pojok agak ke tengah ya, itu kalau ditekan sakit. Kadang-kadang kalaupun nggak ditekan pun sudah terasa sakit. Nah, itu kalau sudah menderita sakit lambung yang sudah agak lama ya. Bagi penderita lambung yang sudah berbulan-bulan, itu lebih ekstrim lagi. Biasanya itu, dan nggak biasa ya, rata-rata kalau sudah menderita asam lambung yang sudah lama ya, kalau bisa dikatakan akut, itu pikiran ini berhalusinasi. Halusinasinya itu yang buruk-buruk. Tidur seperti tidur tapi nggak tidur. Tidur serasa lama tapi cuma 5 menit, cuma 10 menit. Nah, biasanya begitu. Badan capek semua, terus sakit semua, tapi yang sakit sebelah mana itu nggak tahu. Bahkan kaki ini lemes kalau dibuat jalan ya. Dibuat jalan lemes, capek semua. Nah, itu dibuat tidur berhalusinasi, berkhayal yang buruk-buruk tentang kematian, tentang ya rumah sakit, tentang ya halunya yang buruk-buruk. Dan cenderung penderita yang seperti itu tuh mengira dianya tuh seperti kena guna-guna, padahal bukan ya. Dan akhir-akhir ini ya banyak sekali kasus yang saya temukan itu para remaja yang doyan makan mie, doyan makan pedas gitu. Itu kalau sudah berhalu ya, awalnya memang sakit lambung, tapi kalau dibawa ke, maaf ya, bawa ke dokter itu biasanya direkomendasikan untuk ke psikiater. Nah, di psikiater itu dikasih obat. Namanya psikiater itu kan gangguan kejiwaan, tapi itu bukan gangguan kejiwaan. Karena itu efek lambung yang sudah apa ya, mengalami sedikit kerusakan lah. Oleh karena itu saya akan
contohkan cara mengatasi sakit lambung. Nah, apabila teman-teman atau adik-adik atau bapak-bapak, buat teman-teman semua yang menderita lambung dan seperti apa yang sudah saya uraikan dari awal tadi, gejalanya seperti itu, ya. Karena saya uraikan di sini dan saya beri contoh cara mengatasi sakit lambung karena saya sendiri sudah pernah menderita hal yang sama seperti yang Anda alami saat ini, ya. Ini adalah tepung singkong, ya. Tepung singkong yang saya ini, ya, kalau nggak mau repot-repot ya beli aja tepung singkong ya. Nah, kalau orang Jawa itu tepung kanji, ya. Tepung kanji, sediakan air putih, ya. Ini tadi kebetulan sisa anak saya. Air putih yang tidak dingin, tidak juga panas, ya. Biasa kita ambil dari galon, ya. Nah, kita ambil 2 sendok makan, ya. Ini sendok makan, ya. Ambil sendok 2 sendok makan. Kira-kira segini, lebih juga nggak apa-apa. Kalau kelebihan jangan takut kebanyakan atau takut kurang, ya. Tuangkan di gelas yang satu, ya. Jangan lupa ya, ini tepung singkong atau kanji, ya. Ambil 2. Nah, begini. Kemudian tuang dengan air putih biasa tadi, yang tidak panas dan juga yang tidak dingin, ya. Tidak panas, tidak dingin, tidak hangat, ya. Atau kalau pakai air kemasan yang pakai gelas itu, ya, kita tutup, kita sobek, kita tuangkan juga nggak apa-apa, ya. Ah, sebelum saya konsumsi, ya, perlu diketahui bahwa untuk mengkonsumsi campuran dari tepung singkong dengan air ini, buat kalian semua yang menderita sakit asam lambung, konsumsi sebelum makan, 2 jam sebelum makan. Nah, kalau bisa pagi hari bangun tidur, ya. Bangun tidur, konsumsi air putih dulu setengah gelas, kemudian buat seperti ini 2 sendok makan, kita tuangkan, ya. Kita tuangi air yang tidak dingin dan tidak panas dan juga tidak hangat, ya. Ah, ini tidak apa-apa, ini tidak panas, tidak dingin, ya. Nah, secukupnya lah. Secukupnya, ya, sesuai dengan takaran buat teman-teman yang menderita. Kalau dirasa kurang airnya, monggo. Kalau kuat airnya ditambah sih nggak apa-apa, ya. Konsumsi di pagi hari, bangun tidur sebelum makan, 2 jam sebelum makan, ya. Perlu diingat ya, 2 jam sebelum makan, ya. Nah, ini perlu saya tambah lagi karena terlalu kental, ya. Terlalu menggumpal lah. Kita aduk begini, ya. Ini tadi tepung singkong, ya. Kalau orang Jawa bilang tepung kanji, ya. Begini, minum 2 jam sebelum makan di pagi hari. Ini untuk pagi hari, ya, kita konsumsi. Dan perlu diketahui untuk konsumsi tepung singkong ini, mohon maaf, ya, kalau bisa lebih baik jangan konsumsi makanan atau minuman yang bersifat kimia, ya. Karena asam lambung kita ini bermasalah, sedangkan asam lambung itu tempat kedua kita makan setelah mulut, ya. Kita hancurkan di sini, kemudian dihancurkan juga oleh asam lambung. Kalau kita konsumsi sesuatu yang bersifat kimia, sulit hancur di asam lambung, makin memperparah kondisi lambung kita, ya. Terus juga perlu diingat jangan konsumsi yang pahit dulu. Nah, apalagi yang pedas. Yang biasa doyan pedas, umpama suka makan cabai, ya, umpama 5 gitu, ya, kuat sebelum sakit lambung. Tetapi kalau sudah kena asam lambung, cuman gini aja, pedasnya luar biasa, itu tandanya akan asam lambung, ya. Baru ini tadi saya konsumsi, ya, untuk pagi hari. Kemudian baru yang minum yang kedua kita konsumsi di malam hari, menjelang mau tidur. Kalau kita konsumsi makanan, ya, kalau kita makan umpamanya berhenti jam 7, kita tidur jam 9, boleh kita konsumsi. Jadi jedanya waktu 2 jam, ya.
Ya, diusahakan perut dalam keadaan kosong baru kita konsumsi, intinya seperti itu ya. Buat penderita yang penderita ringan, yang cuman pusing terus cuman keringat dingin tetapi punggungnya belum terasa sakit, nah, mungkin cuman konsumsi pagi dan malam selama 3 hari sudah sembuh ya. Itu yang pernah saya alami, bahkan istri saya dulu parah berhalu juga, berhalusinasi ya. Namanya istri saya kan pedagang ya, pikiran kotor masuk, artinya halusinasinya itu diguna-gunai orang, diganggu orang ya, seperti itu, padahal bukan. Itu efek karena asam lambung kita lagi bermasalah ya. Konsumsi mungkin cuma 3 kali minum ya, pagi malam, pagi malam, pagi malam sembuh. Tapi yang menderita, buat penderita yang sudah agak lama, yang punggungnya tadi sudah terasa sakit, mungkin bisa sampai 5 kali ya, 5 hari, pagi malam sampai 5 hari. Nah, yang sudah berhalu diusahakan untuk 7 hari, 7 hari terus-terusan. Atau konsumsi selama pagi malam, pagi malam, pagi malam, pagi malam 4 hari ya. Kemudian 1 hari sekali, konsumsi 7 hari ya. Di 4 hari ini pagi malam, pagi malam, pagi malam, pagi malam. Terus yang 7 hari ini kan 4 hari 7 hari ya. Nah, yang hari kelima konsumsi pagi aja, hari ke-6 pagi saja, hari ke-7 pagi saja ya. Hari ke-8 sembuh. Itu yang pernah saya alami. Kalau awal atau sebab daripada kenapa bisa terkena asam lambung yang pernah dialami oleh istri saya dulu waktu itu. Istri saya pedagang makanan ya, PKL katakanlah begitu, jual makanan makan siang. Di saat makan siang itu banyak pembeli, istri saya nggak pernah makan siang dan panik, banyak pikiran karena pembeli datangnya berjubel. Jadi kalau Anda pedagang juga jangan berpikiran panik ya, layani secara telaten, nggak usah ragu-ragu, dalam arti nggak usah ragu-ragu. Pembeli yang sana nggak kebagian takut kelamaan, nggak usah, layani aja seperti biasa, tanpa kepanikan ya. Intinya jangan terlalu banyak berpikir. Nah, itu yang dialami istri saya, pada akhirnya terlambat makan, waktu makan buru-buru. Nah, karena banyak pikiran ya. Kalau saya dulu terlalu banyak minum kopi, dulu saya konsumsi kopi itu sehari bisa 6-7 kali. Nah, pada akhirnya asam lambung saya nggak kuat. Nah, tapi sekarang sudah sembuh, saya konsumsi kopi lagi, kopi tanpa gula, sehari cuma 2 kali. Nah, begitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Buat penderita asam lambung, percayalah ya, tubuh kita ini dari bahan organik, jadi cara penyembuhannya juga dari organik juga ya. Jangan dikasih makan atau minuman atau yang lainnya yang sintetis ya. Jaga diri Anda, jaga asam lambung Anda. Selamat siang, sampai berjumpa lagi, salam waras.